Selamat malam saudara, Anda menyaksikan Indonesia Bicara malam hari ini bersama saya Maya Karim. Sebuah lembaga filantropi, Aksi Cepat Tanggap, kini menjadi sorotan publik karena adanya dugaan penyelewengan dana donasi yang dikumpulkan dari masyarakat. Saat ini izin pengumpulan uang dan barang ACT sudah dibekukan atau dicabut oleh Kementerian Sosial, dan PPATK juga terus menyelidiki aliran dana dari ACT. Dan malam hari ini kita akan membahas terkait dengan hal tersebut, hati-hati kelola dana donasi. Dengan narasumber yang sudah tersambung bersama kami ada Pak Aceh Hasan Syazili, anggota Komisi 7 DPR RI. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Aceh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Maya. Saya Komisi 8 Mbak. Baik, Komisi 8 DPR RI, dan kami juga sudah tersambung bersama dengan Pak Danang Trihartono, Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK. Selamat malam Pak Danang, apa kabar? Selamat malam Mbak Maya, alhamdulillah baik Mbak. Baik, sebelum kita mulai berbincang kita akan simak terlebih dahulu pemirsa tayangan yang berikut ini. Aksi Cepat Tanggap atau ACT tengah mendapat sorotan karena dugaan penyelewengan dana donasi dari masyarakat. Dugaan ini muncul setelah mencuatnya besaran gaji fantastis hingga 250 juta rupiah per bulan dan sejumlah fasilitas mewah yang diterima para petinggi lembaga tersebut. Terbaru, Kementerian Sosial mencabut izin penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang ACT karena ditemukan pelanggaran aturan terkait pemotongan dana sumbangan. Hasil temuan Kemensos, ACT memotong dana sumbangan hingga 13,7%, lebih besar dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan pemotongan dana maksimal 10% dari total sumbangan. Pemeriksaan terhadap ACT berlanjut oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Dalam penelusurannya, PPATK menemukan angka perputaran uang di lembaga ACT mencapai 1 triliun rupiah selama kurun waktu setahun. Bahkan, PPATK menduga ada keuntungan yang diraup dari pengelolaan dana umat di ACT. PPATK menemukan pula beberapa individu di dalam yayasan ACT yang secara individual melakukan transaksi ke beberapa negara, termasuk temuan adanya karyawan ACT mengirimkan dana ke negara yang disebut PPATK beresiko tinggi dalam pendanaan terorisme dengan rincian 17 kali transaksi dengan nilai total 1,7 miliar rupiah. Setelah ramai diperbincangkan, manajemen ACT memberikan responnya. Presiden ACT Ibnu Hajar mengatakan laporan tersebut sebagian berisi kebenaran, sebagian lagi memuat isu yang ia tidak ketahui sumbernya. Kendati demikian, Ibnu membenarkan bahwa para petinggi ACT diganjar gaji ratusan juta rupiah hingga difasilitasi mobil mewah. Namun, imbalan fasilitas itu pada akhirnya dikurangi karena donasi yang masuk ke ACT berkurang. Baik, saya ingin ke Pak Danang terlebih dahulu. PPATK menemukan pengelolaan dana yang dilakukan oleh ACT ini dilakukan ataupun ada untuk menarik keuntungan pribadi. Atas dasar apa temuan tersebut, Pak Danang? Ya, terima kasih Mbak Maya. Jadi yang pertama-tama perlu kami sampaikan bahwa kami melihat seluruh struktur ACT dan afiliasinya, di mana di situ ada ACT, ada yayasan-yayasan yang lain, dan di situ memiliki perusahaan-perusahaan. Itu yang pertama. Lalu dari struktur tersebut kami akan melihat transaksi-transaksinya. Semuanya secara detail, baik debit maupun kredit. Nah, dari data yang sudah kami dapatkan dan bisa kami olah, itu memang terdapat aliran dana dari rekening ACT ke rekening sebuah perusahaan, itu kurang lebih mencapai 30 miliar. Nah, dari di situ perlu kami lihat lagi nih, setelah masuk ke perusahaan tersebut, ini lari kemana? Apakah memang untuk membangun masjid, apakah memang untuk membangun pesantren, ataukah ada yang lari-lari ke hal-hal yang dilarang, misalnya untuk membayar hutang perusahaan tersebut atau digunakan untuk membeli tanah dimanfaatkan oleh pribadi. Nah, itu yang akan kami lihat secara hati-hati dan detail, Mbak Maya. PPATK menyampaikan bahwa sebetulnya analisis keuangan ACT ini sudah dilakukan oleh PPATK beberapa waktu yang lalu, sudah sejak lama. Bisa kemudian disampaikan sejak kapan PPATK menganalisis dana ataupun transaksi dari ACT ini, Pak Danang?
Ya, jadi trigger kami melakukan analisis itu ada beberapa. Yang jelas yang pertama adalah laporan dari penyedia jasa keuangan. Lalu ada juga dari pengaduan masyarakat maupun kasus-kasus yang sedang mendapatkan perhatian masyarakat. Nah, di awal 2019-2020 kami melihat transaksi ACT ini ada hal-hal yang tidak wajar, dan di situ kami sudah sampaikan ke penyidik terkait hal apa yang tidak wajar tersebut. Sehingga disitulah ranah penyidik untuk menindaklanjuti. Nah, bergulirnya waktu muncul lagi isu kemarin yang disampaikan Tempo, sehingga kami bergerak cepat dan laporan dari penyedia jasa keuangan masuk cukup banyak, dan kami segera melihat sebenarnya apa yang telah terjadi. Nah, dari situ kami juga langsung mengidentifikasi, oh ternyata ada yang ke sebuah perusahaan, dan di situ ada indikasi dari notasi transaksinya itu hal yang di luar kegiatan kemanusiaan, maka kami memutuskan, PPATK memutuskan untuk melakukan penghentian sementara transaksi dari seluruh rekening ACT, baik masuk maupun keluar. Ini untuk memudahkan kami agar melakukan analisis pemeriksaan ini dapat berjalan dengan baik. Intinya seperti itu. Baik, saya ingin tanya lebih detail lagi soal pembekuan rekening ini. Namun sebelumnya saya ingin beralih terlebih dahulu ke Pak Aceh. Pak Aceh, ada sebagian yang menilai bahwa kasus yang terjadi soal ACT ini akibat lemahnya dari undang-undang tentang pengumpulan uang dan barang. Kita tahu bahwa regulasinya terbit pada 1961. Tanggapan Pak Aceh soal ini? Iya, memang kita memiliki regulasi yang sudah lama ya. Namun demikian tentu dari regulasi yang ada pun sesungguhnya sudah bisa menjadi rujukan atau payung hukum bagi filantropi di Indonesia. Nah, kasus yang dialami oleh ACT ini kan sebetulnya disebabkan karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh kementerian terkait tentang bagaimana seharusnya lembaga-lembaga sosial pengumpul dana itu seharusnya memang tiap 3 bulan sekali diaudit oleh Kementerian Sosial. Nah, namun kita tahu bahwa ternyata mereka sesungguhnya telah melakukan laporan kepada Kementerian Sosial, namun Kementerian Sosialnya mungkin tidak secara detail melakukan audit terhadap organisasi seperti ACT ini gitu. Jadi menurut saya kasus ACT ini merupakan masalah yang sebetulnya juga bisa jadi kita temukan di lembaga-lembaga yang lain, di mana seharusnya pengawasan terhadap lembaga seperti ACT ini harus betul-betul diawasi dan diaudit secara ketat, dilakukan secara proses pertanggungjawaban publik yang lebih transparan dan terbuka sehingga masyarakat tahu gitu, berapa dan untuk apa dana-dana tersebut itu diambil dari masyarakat. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya masyarakat Indonesia ini kan terkenal sebagai masyarakat yang dermawan, dengan modal sosial yang sangat tinggi, yang itulah kemudian mendorong bagi masyarakat kita untuk menunjukkan kedermawanannya kepada lembaga-lembaga, apalagi di tengah bencana seperti pandemi COVID-19, masyarakat terdorong untuk membantu gitu ya antar sesama. Namun sayangnya ya, kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga filantropi seperti ACT ini ya seharusnya jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang pertama tentu hanya untuk kepentingan pribadi, yang kedua untuk kepentingan lain yang bahkan itu bisa melanggar hukum gitu. Nah, kalau kita mau telusuri lebih jauh dari payung hukum ya, penggunaan
program-program seperti pengumpulan dana ini, sesungguhnya banyak hal yang bisa dijerat ya. Misalnya kalau ACT ini sebagai yayasan, tentu tidak seharusnya ya Dewan Pembina dari yayasan tersebut mendapatkan imbalan atau hasil uang dari itu gitu loh ya. Kenapa? Karena kan di dalam yayasan sendiri disebutkan bahwa badan pengurus, dewan pembina ya tidak boleh mendapatkan honorarium karena organisasi seperti organisasi LSM atau lembaga kemanusiaan dia memang dilahirkan untuk menjadi lembaga yang bekerja untuk kepentingan, bukan kepentingan profit tetapi untuk kepentingan kemanusiaan, non profit. Nah, ketika muncul kasus yang kita alami terkait dengan ACT ini, tentu dari segi legalitas yayasannya pun sesungguhnya ketika ada dewan pembinanya atau pendirinya mengambil untung, mengambil profit dari kerja-kerja kemanusiaan seperti ini, jelas menurut kami adalah merupakan tindakan yang melanggar hukum. Selain bahwa memang peraturan pemerintah tentang pengumpulan dana pun juga kan disebutkan bahwa tidak boleh ya mengambil dana operasional lebih dari 10%. Sebagaimana pengakuan dari ACT sendiri, bahkan dia mengaku ya mendapatkan dana operasional 13,7% kan. Baik. Itu artinya secara undang-undang, secara aturan kan sesungguhnya sudah melanggar aturan gitu. Jadi sesungguhnya kalau kita lihat ya, regulasi yang ada sesungguhnya bisa gitu mengawasi kinerja dari lembaga-lembaga filantropi yang memang seharusnya dia menyampaikan laporan ke publik secara terbuka dan transparan dan secara periodik agar diketahui oleh masyarakat. Ketika masyarakat memberikan donasi tentu harus tahu kemana saja itu dipergunakan gitu. Baik, ada pelanggaran hukum di sana dan bisa ada jerat hukum yang kemudian dilakukan. Kita akan kembali berbincang Pak Aceh dan Pak Danang. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara. Anda kembali lagi bersama kami di Indonesia Bicara. Kami masih membahas terkait dengan hati-hati mengelola dana donasi. Saya kembali ke Pak Danang. Pak Danang tadi menyampaikan bahwa sudah dilakukan pembukuan rekening. Berapa jumlah rekening yang dibekukan dan sifatnya ini berapa hari akan dibekukan? Iya, pada hari kemarin kami menghentikan sekitar 60 CAF ya. Jadi di CAF itu bisa lebih dari satu rekening, di satu bank, satu customer itu satu CAF. Nah pada hari ini kami telah membekukan kurang lebih 141 CAF di banyak penyedia keuangan lebih dari 60 ya, dengan total rekening lebih dari 300. Nah penghentian sementara transaksi tersebut memberi ruang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 2010 kepada PPATK untuk melakukan analisis dan pemeriksaan selama 20 hari kerja ke depan. Jadi selama 20 hari kerja ke depan kami harus menentukan apakah memang ada indikasi kuat terjadinya suatu tindak pidana dalam pengelolaan dana di ACT maupun afiliasi-afiliasinya untuk kami serahkan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pengelolaan maupun aliran dana terkait ACT tersebut. Demikian. Baik, analisisnya dilakukan selama 20 hari ke depan, tapi apakah sudah ada indikasi awal begitu yang kemudian dilaporkan ke pihak-pihak terkait, misalnya kepolisian ataupun Kementerian Sosial? Ya. Kewenangan PPATK adalah indikasi terkait tindak pidana. Jadi kami menyampaikannya adalah ke penegak hukum. Tentu indikasi awal itu sudah kami dapatkan, namun untuk pemenuhan unsur-unsur tindak pidananya adalah nanti di ranah penyidik
apakah ini kepolisian ataukah nanti penyidik yang lain tergantung dari tindak pidananya gitu. Baik. Jika tadi di awal Pak Aceh sempat menyatakan bahwa kemungkinan ada juga lembaga filantropi lain yang memiliki kasus yang sama seperti ACT ya, ada penyelewengan dana yang dikelola begitu. Lalu apa yang perlu dilakukan segera sekarang untuk meminimalisir hal-hal tersebut Pak Aceh? Iya, harusnya memang kementerian terkait ya, Kementerian Sosial tentu harus lebih melakukan pengetatan terhadap berbagai lembaga yang memang menurut ketentuan perundang-undangan dia mengumpulkan dana dari masyarakat, dia harus dilakukan semacam audit secara periodik terhadap lembaga-lembaga tersebut gitu ya. Karena kalau tidak itu dilakukan secara ketat, transparan dan terbuka, dikhawatirkan pendirian yayasan atau lembaga-lembaga ini dikhawatirkan hanya ingin menarik dana dari masyarakat yang memang memiliki kedermawanan yang tinggi tanpa kita tahu dana tersebut dipergunakan untuk apa gitu. Nah, karena itu Kementerian Sosial sebagai lembaga yang berwenang untuk memberikan izin terhadap yayasan-yayasan tersebut atau lembaga-lembaga tersebut harus lebih teliti ya untuk memastikan bahwa laporan-laporan penggunaannya tersebut sesuai dengan peruntukannya. Kalau tidak, nanti ya kita khawatir ini akan menjadi bagian dari cara orang untuk mencari dana dari masyarakat tanpa tahu dana tersebut dipergunakan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Nah, saya kira kasus ini pun juga bukan hanya terjadi pada lembaga filantropi seperti ini, tetapi bisa juga misalnya lembaga yang mengaku sebagai lembaga amil zakat gitu ya, yang meminta-minta tanpa ada izin yang jelas tetapi sudah memungut atau meminta kepada masyarakat untuk misalkan menyalurkan zakat, menyalurkan infak, menyalurkan sedekah. Padahal hal tersebut tentu harus dilaporkan kepada Badan Amil Zakat Nasional maupun kepada Kementerian Agama. Nah, hal-hal semacam ini memang perlu regulasinya saya kira jelas ya, karena kita sudah memiliki undang-undang tentang zakat, undang-undang tentang wakaf. Tetapi untuk soal lembaga-lembaga kemanusiaan seperti ACT, memang perlu ada satu pendekatan yang khusus agar berbagai pengumpulan dana yang tidak berdasarkan pada kondisi yang dihadapi oleh kita, ya walaupun kita tahu bahwa memang ACT selama ini sangat aktif untuk melakukan selain penggalangan dana, tetapi juga melakukan aksi-aksi kemanusiaan, ya tentu kita apresiasi. Ya. Hanya saja kan yang harus dipastikan bahwa nilai keuangan yang cukup besar tersebut apakah sebanding dan proporsional tidak gitu ya dengan ketentuan yang berlaku di mana penggunaan dana kemanusiaan untuk pengumpulan dana tersebut ya seharusnya hanya 10%. Nah, tapi kan sebagaimana pengakuan oleh Presiden ACT-nya sendiri, dia mengatakan bahwa karena bukan lembaga zakat maka cukup maka ya dia menentukan 13,7. Tentu ini secara undang-undang sebetulnya juga sudah melanggar aturan gitu loh. Apalagi itu dinyatakan secara terbuka. Jadi menurut saya ACT tidak bisa mengelak menurut saya ya dari mekanisme. Belum lagi kalau kita ya nanti mendengar dari Pak Danang selaku PPAT yang pernah menyampaikan bahwa ada potensi ya, ada indikasi gitu ya, bahwa aliran dananya pun juga
dipergunakan untuk atau ada transfer ke negara-negara yang berpotensi berpotensi masalah gitu. Ya, jadi karena itu menurut kami memang ketika apa yang disampaikan oleh PPATK saya kira bukan tanpa dasar ya. Pasti sangat faktual gitu berdasarkan atas analisis yang dilakukan oleh PPATK sendiri. Nah karena itu menurut saya lebih baik diusut aja secara tuntas ya agar masyarakat juga tahu ya, jangan sampai sekarang ini banyak pihak yang kadang-kadang kerap kali gitu memanfaatkan konflik negara lain ya, yang ternyata itu dipergunakan untuk kepentingan penggalangan dana, lalu kita tidak tahu apakah dana tersebut dikirimkan kepada mereka atau tidak gitu. Nah hal-hal semacam ini saya kira perlu ada regulasi yang lebih ketat terhadap lembaga-lembaga ini tanpa harus membatasi masyarakat gitu ya. Untuk menyampaikan kedermawanan sosialnya ya kepada masyarakat yang lain melalui institusi seperti ini gitu. Baik, Pak Aceh, apakah dalam waktu dekat Komisi 8 DPR juga akan memanggil pihak-pihak terkait? Namun dijawab nanti Pak Aceh usai jeda. Pemirsa tetap bersama kami di Indonesia Bicara. Anda kembali menyaksikan Indonesia Bicara, hati-hati kelola dana donasi. Kembali ke Pak Aceh. Pak Aceh, soal tadi yang saya tanyakan sebelum jeda, apakah ada rencana dalam waktu dekat begitu memanggil pihak-pihak terkait? Ya, tentu kami sudah mengagendakan ya pasca nanti masa sidang reses ini berakhir, karena bagaimanapun kasus seperti ini tentu menjadi perhatian kita semua ya, karena ini kan menyangkut dengan bagaimana membangun kepercayaan masyarakat dan bagaimana lembaga-lembaga yang diberikan izinnya oleh Kementerian Sosial perlu dibahas secara serius, termasuk kendala-kendala apa yang dihadapi oleh kementerian yang terkait, mengapa kasus-kasus seperti ini tidak dapat dikontrol sedemikian rupa sehingga menimbulkan masalah di masyarakat ya. Dan tentu kita tahu bahwa kedermawanan masyarakat Indonesia untuk memberikan donasi, untuk memberikan sumbangan ya terhadap aksi-aksi kemanusiaan itu tentu patut kita acungi jempol ya. Dan itu saya kira diakui oleh dunia bahwa Indonesia merupakan negara yang paling dermawan di dunia ya. Nah, kedermawanan ini tentu menjadi potensi yang cukup besar justru bagi masyarakat itu sendiri dalam konteks bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah, misalnya masalah kemiskinan, masalah sosial lainnya yang diakibatkan dari misalnya bencana atau konflik di dalam masyarakat. Ini adalah sebuah potensi yang cukup besar, yang kalau dikelola dengan baik, yang kalau itu di-manage sedemikian rupa untuk membantu pemerintah dalam konteks misalnya pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan mengatasi masalah kebencanaan, tentu akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa. Dan pendekatannya saya kira kalau masalah sosial tentu walaupun pasti salah satu sumber dorongan orang untuk menyumbang atau melakukan donasi itu karena nilai etika, moral, keagamaan dari masyarakat tersebut. Tapi tentu yang harus kita kedepankan juga bantuan-bantuan sosial seperti ini. Ini harusnya memang dibuat secara seinklusif mungkin. Karena ini adalah masalah kemanusiaan yang harus diselesaikan secara bersama-sama. Nah karena itu kasus yang dihadapi oleh ACT ini menjadi satu momentum yang penting bagi kita, ya, bagi tata kelola filantropi di Indonesia agar ya direformasi dan dibenahi sedemikian rupa sehingga program-program atau bantuan-bantuan yang berasal dari masyarakat ini bisa dikelola dengan tepat sasaran, ya, tepat guna, dan tentu dapat meningkatkan
upaya kita dalam mengatasi berbagai masalah kemanusiaan yang dihadapi oleh bangsa kita. Tentunya dengan kejadian yang terjadi saat ini dengan ACT akan mempengaruhi setidaknya sikap dari para dermawan, begitu ya Pak Aceh. Kita beralih lagi ke betul. Pak Danang betul, berikutnya. saya kira kita oke. Tidak apa-apa, dilanjutkan Pak Aceh. Bagaimana kemudian dampak yang akan timbul dari sikap para dermawan setelah kejadian ini? Iya, tentu yang harus kita antisipasi sesungguhnya adalah jangan sampai kepercayaan masyarakat, kedermawanan dari masyarakat kita itu mengalami ketidakpercayaan lah, untrust gitu ya, mereka tidak percaya terhadap lembaga-lembaga tersebut gitu. Dan ini tentu akan menimbulkan lunturnya dari semangat sosial kapital yang dimiliki oleh bangsa kita. Tapi tentu kan kita juga harus tahu bahwa selain ACT ada banyak lembaga-lembaga sosial yang selama ini telah menunjukkan kerja-kerja kemanusiaan gitu. Misalnya kalau yang berbasis pada agama ada NU, ada Muhammadiyah, ada Dompet Duafa, ada lembaga-lembaga yang lain yang memang telah menunjukkan kinerja kemanusiaannya gitu ya. Dan saya kira ini penting bahwa pemerintah harus lebih hati-hati ya di dalam memberikan izin terhadap lembaga-lembaga tersebut, dan memang harus secara periodik diaudit. Dan bahkan menurut saya yang harus dibenahi adalah sistemnya. Misalnya sistem kelembagaan, sistem pelaporan, sistem-sistem yang lain yang memungkinkan bagi terantisipasinya ya potensi moral hazard ya dan penyimpangan akibat dari tata kelola yang memang tidak bisa dikendalikan oleh negara gitu. Baik. Saya beralih ke Pak Danang berikutnya. Pak Danang, tadi disampaikan bahwa pembekuan sudah dilakukan, kemudian audit akan dilakukan selama 20 hari ke depan. Namun kita ingin juga tahu dari proses pemeriksaan yang dilakukan sementara. Tadi kan disampaikan bahwa ini berangkat dari laporan ataupun temuan OJK dan kemudian laporan dari majalah Tempo begitu. Kita tahu bahwa ACT juga sudah beroperasi 17 tahun. Apakah juga analisisnya dilakukan sepanjang periode tersebut atau seperti apa nanti yang akan berjalan? Iya, terima kasih Mbak. Jadi laporan penyedia jasa keuangan bukan dari otoritas jasa keuangan. Nah, tentu saja kami harus melihat dugaan Tempus ini berdasarkan fakta-fakta transaksi yang terjadi. Apakah perlu kami tarik 5 tahun ke belakang atau cukup 3 tahun? Kami sudah menemukan unsur dugaan tindak pidana. Nah, itu tentu tergantung data-data transaksi keuangan yang kami temukan terkait dengan ACT maupun afiliasinya, termasuk perusahaan-perusahaannya yang bertransaksi dengan ACT. Nah, satu hal yang menarik yang dimana temuan kami yang 10 miliar tersebut itu clear bahwa itu adalah perusahaan terafiliasi ya, di mana di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang yayasan itu dilarang. Jadi yayasan itu dilarang bertransaksi dengan perusahaan yang mempunyai hubungan afiliasi, di mana kami temukan di situ mencapai 30 miliar. Belum kami lihat yang lainnya, ini baru temuan 1 hari kemarin gitu ya. Nah itu hal yang luar biasa yang harus segera PPATK sikapi dengan penghentian transaksi tersebut untuk melihat secara menyeluruh. Semuanya akan kami detail satu persatu transaksi dari ACT maupun afiliasinya. Nah, afiliasinya ini ada berapa perusahaan yang sudah ditemukan oleh PPATK, Pak Danang? Cukup banyak. Cukup banyak dan nanti pada saatnya tentu kami sampaikan kepada penyidik untuk mengungkap secara unsur-unsur tindak pidananya. Tapi ya jelas dari struktur organisasi ACT maupun afiliasi ini ternyata cukup besar dan ya mungkin di luar bayangan kita semua gitu ya. Ternyata cukup besar dan luar biasa. Dari transaksinya aja kan tadi sudah tergambarkan dalam 1 tahun perputarannya kan cukup signifikan gitu ya, dan itu bisa kita bayangkan.
Demikian. PPATK menyebutkan sebelumnya dalam 1 tahun perputaran uangnya bisa mencapai 1 triliun rupiah. Bisa mungkin secara lebih detail lagi Pak Danang, ini aliran dananya kemana saja selain tadi yang sudah pasti dengan banyak perusahaan yang terafiliasi? Ya, yang jelas dana ini kan masuk dan keluar. Nah, masuknya itu dari mana? Ini baik lembaga, perorangan yang domestik maupun internasional. Jadi skopnya udah donasi dan luar negeri pun sangat banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pengeluarannya. Tentu kita tidak bisa menafikan juga bahwa memang betul ada pengeluaran yang untuk aksi kemanusiaan itu memang ada. Yang jadi permasalahan adalah apabila pertama yang mengerjakan misalnya aksi kemanusiaan untuk pembangunan sekolah, pesantren dan sebagainya, ini yang mengerjakan siapa? Vendornya siapa? Apakah vendornya adalah perusahaan afiliasi yang di situ mengambil margin yang di luar kewajaran misalnya? Itu satu. Lalu yang kedua, apakah memang ada untuk pembelian aset yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan kegiatan utama dari yayasan tersebut, tapi justru untuk keperluan pribadi misalnya. Ini tentu yang harus kami terus telusuri dan kami temukan indikasi-indikasi tersebut dari setiap transaksi yang ada. Dan ini memang pekerjaan yang bukan mudah ya, karena transaksinya itu puluhan ribu transaksi yang harus kami periksa secara detail dan teliti terkait dengan penggunaan dana dari hasil. Jadi kami fokusnya di penggunaan dananya. Kalau masuk kan pasti itu dari berbagai pihak yang simpati untuk terhadap tragedi kemanusiaan baik di dalam maupun di luar. Demikian, Pak. Jadi fokusnya adalah meneliti dana keluar yang dikelola oleh ACT. Lalu yang kami ingin juga tahu bagaimana soal disebutkan di konferensi pers PPATK bahwa ada resiko ini menjadi pendanaan kegiatan-kegiatan yang sifatnya terkait dengan terorisme. Ya, itu memang ditemukan dalam arti transaksi itu ada, baik dari segi yayasan maupun perseorangan dari pengurus yayasan tersebut. Lalu kemana? Nah, memang kami temukan itu ke salah satu pihak di Turki gitu ya, yang dulu pernah ditangkap terkait dengan jaringan Al-Qaeda. Masalahnya nanti adalah pembuktian dalam arti apakah memang yang bersangkutan. Ini kan kalau terkait dana indikasinya adalah pendanaan terkait dengan aksi-aksi yang terlarang. Itu kan juga ada unsur-unsur yang perlu dibuktikan. Apakah cukup unsur terjadinya dugaan tindak pidana tersebut atau tidak. Jadi kembali kepada alat bukti yang ditemukan, pihak ini siapa, profilnya seperti apa, apakah memang akan melakukan dananya untuk melakukan aksi teror dan sebagainya. Itu tentu bukan proses yang mudah dan bukan proses yang singkat, karena memang selain hubungan yuridiksi dengan luar negeri ini juga harus terjalin dengan baik, tentu tidak mudah juga untuk menggali alat-alat bukti maupun informasi yang ada di luar negeri. Tapi indikasi-indikasi itu kan bisa kita baca. Terima kasih. Pembuktiannya tidak akan mudah tadi yang saya catat. Lalu apa yang perlu kita lakukan untuk bisa mengawal kasus ini menjadi sedemikian terbuka dan menjadi sebuah momentum untuk memperbaiki tata kelola yayasan ataupun lembaga yang bergerak di filantropi. Saya ingin ke Pak Aceh berikutnya, tapi dijawab setelah jeda. Pak Aceh tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara. Terima kasih Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Saya akan langsung kembali ke Pak Aceh. Ini tadi dinyatakan oleh PPATK bukan pekerjaan yang mudah untuk melakukan proses pembuktian. Ini adalah kerja yang besar begitu. Lalu bagaimana kita agar bersama-sama mengawal pemeriksaan ini supaya tadi ada perbaikan tata kelola utamanya yang menggunakan dana dari masyarakat? Iya. Pertama tentu dalam aspek penegakan hukum ya penting sekali menurut saya laporan awal dari PPATK ini harus ditelusuri
dan dilakukan pengusutan secara tuntas ya, agar masyarakat juga tahu bahwa selama ini betul atau tidak dana mereka itu dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar peruntukannya. Ya. Terus yang kedua, jika problemnya misalnya masalah tidak ada payung hukum terkait dengan pengawasan dari filantropi seperti ini, maka ya kami tentu di Komisi 8 sangat terbuka ya untuk menyusun sebuah kerangka yang lebih baik dalam rangka mendorong kedermawanan masyarakat, tetapi pada saat yang bersamaan juga masyarakat dapat berpartisipasi aktif di dalam proses pengawasan dari sistem keuangan yang berasal dari masyarakat tersebut, sehingga lebih transparan, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan gitu. Dan yang ketiga tentu kita kembalikan juga kepada masyarakat sendiri ya, tentu masyarakat seharusnya memang berperan aktif di dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana-dana tersebut. Hal itu misalnya bisa dilakukan dengan cara bahwa masyarakat misalnya secara proaktif meminta pertanggungjawaban sejauh mana uang tersebut dipergunakan untuk apa gitu ya, dan kemana aspek apa saja yang sudah dilakukan dari dana yang telah disimpan di organisasi tersebut gitu. Sehingga dari situ tentu masyarakat merasa bahwa mereka bantuan mereka ini tidak dipergunakan secara cuma-cuma gitu. Jadi saya kira ya kita bukan hanya terpaku dengan tawaran untuk melakukan donasi, tanpa kita pun juga diberikan kesempatan untuk atau secara proaktif meminta pertanggungjawaban dari dana-dana yang dipergunakan oleh lembaga-lembaga itu gitu ya. Ini penting karena kan memang kerap kali masyarakat kan ketika misalnya terjadi bencana atau terjadi peristiwa yang membutuhkan bantuan, dia bantu saja gitu ya. Tapi ya ikhlas aja gitu, ikhlas ya udah kita bantu. Tapi nggak mempersoalkan sejauh mana pertanggungjawabannya. Ini tentu saya kira hal semacam ini juga perlu kita ubah gitu ya cara kita dalam. Nah, dalam kaitan itu maka penting juga kita atur sistem ya, sistem pertanggungjawaban dan sistem pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran tersebut yang diatur secara khusus di dalam satu regulasi yang memaksa lembaga-lembaga tersebut itu jangan sampai semena-mena di dalam menggunakan dana yang berasal dari sumbangan masyarakat itu gitu. Misalnya di dalam undang-undangnya harus secara tegas dibicarakan, diatur soal pertama berapa persentase untuk misalnya konteks kehidupan sosial, pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, ya demi kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan, ya termasuk juga model pelaporannya juga harus diatur sedemikian rupa yang memang dibuat sedemikian rupa menjadi lebih transparan dan terbuka sehingga tidak mungkin misalnya terjadi potensi bagi adanya penyelewengan akibat tidak adanya sistem yang mengawasi bagi kinerja dari lembaga-lembaga pengumpul dana dari filantropi tersebut. Baik, Pak Aceh tadi sempat menyampaikan bahwa masyarakat juga perlu turut untuk mengawasi begitu ya terkait dengan dana yang sudah disampaikan, lalu penggunaannya seperti apa. Tapi untuk ACT ini memang beberapa masyarakat sudah dari beberapa waktu yang lama menyampaikan adanya temuan yang janggal begitu terhadap aksi-aksi dari ACT, namun kemudian baru terungkap melalui sebuah laporan dari sebuah majalah begitu. Apakah juga PPATK dalam hal ini cukup terbuka untuk bisa menerima laporan-laporan dari masyarakat umum? Pak Danang. Iya,
Tentu saja kalau terkait dengan pelaporan masyarakat tentu kami sangat terbuka. Bahkan kami menyediakan ruang di website PPATK bagi siapapun masyarakat terkait tindak pidana apapun yang nanti ujungnya tindak pidana pencucian uang itu dapat melaporkan ke PPATK dan identitasnya akan dilindungi dan akan dijaga oleh PPATK dan tentu saja akan ditindaklanjuti. Kalau kami temukan unsur tindak pidana dari laporan tersebut, tentu akan kami sampaikan kepada penyidik terkait untuk diproses. Baik. Demikian. Jadi semua boleh. Pak Danang, terhadap tadi transaksi-transaksi yang memang di luar dari kewajaran begitu, siapa kemudian yang harus bertanggung jawab atas transaksi-transaksi tersebut? Apakah PPATK juga sudah mengumpulkan daftar nama? Ya, tentu saja kami akan ke situ dan telah ke situ ya, akan mengarah ke situ dan telah ke situ. Jadi setiap dana keluar masuk dari rekening pasti ada otorisasi. Siapakah yang memerintahkan, memindahkan dana tersebut, tujuannya kemana, jumlahnya berapa, pada tanggal berapa. Jadi ini clear, ada pihak yang akan dapat dimintai pertanggungjawaban terkait dengan aliran dana tersebut. Demikian. Baik, tentu kita menunggu hasil pemeriksaan yang saat ini juga terus dilakukan oleh PPATK. Terakhir ke Pak Aceh. Pak Aceh, kita tahu yang menjadi korban tidak hanya masyarakat yang memberikan donasi yang kemudian donasinya tidak sampai, tapi calon penerima donasi yang ketidakberuntungannya dieksploitasi sedemikian rupa tapi justru tidak mendapatkan haknya begitu. Apa yang mungkin bisa disampaikan Pak Aceh? Ya. Memang mesti ada aturan-aturan khusus ya terkait dengan penggunaan dana, terutama aspek-aspek tertentu dari apa yang bisa dikumpulkan dananya dari masyarakat. Misalnya kalau aspek kebencanaan saya kira penting ya untuk mendapatkan donasi dari masyarakat gitu ya. Kemudian orang yang tidak mampu akibat dari lemahnya ekonomi gitu ya, itu saya kira penting untuk diberikan semacam atensi dalam konteks masyarakat bisa menyalurkan bantuan-bantuan tersebut melalui organisasi-organisasi ini. Tetapi misalnya terkait dengan konflik perang negara lain dan lain-lain gitu ya, saya kira kalau memang itu menjadi ranah misalnya ya dari hubungan antar negara ya sebaiknya saya kira itu perlu dibatasi ya. Karena apa? Karena kita tidak ingin kita ikut menjadi bagian dari kelompok yang terlibat misalnya dalam aksi-aksi terorisme dan lain-lain gitu ya. Itu saya kira perlu dilarang secara tegas gitu ya. Karena bagaimanapun jangan sampai konflik-konflik yang terjadi di negara-negara lain kita ikut serta terlibat di dalam konflik tersebut gitu atas dasar apapun gitu ya. Karena kan setiap negara tentu memiliki ininya sendiri gitu, aturannya sendiri ya. Nah, tapi yang paling penting sesungguhnya buat kita ya, apapun partisipasi masyarakat itu tidak boleh ditutupi. Ya, adanya lembaga seperti ACT lalu kemudian masyarakat berbondong-bondong untuk memberikan donasi ya tentu kita perlu apresiasi. Yang menjadi masalah itu kan sebetulnya adalah karena jangan sampai gitu ya lembaga-lembaga seperti ini menjual dalam tanda kutip kemiskinan, menjual konflik, menjual bencana, tetapi tidak disalurkan sesuai dengan semestinya gitu. Nah, karena itu perlu ada pengetatan tertentu yang sifatnya tentu objektif gitu ya. Misalnya ya jangan jadikan lembaga kemanusiaan ini sebagai ajang bisnis. Baik. Gitu. Nah, ini yang harus kita harus kita antisipasi sedemikian rupa. Kan lucu kalau misalnya dari ACT ini ada ACT menjadi holding dan di situ ada transaksi-transaksi bisnis yang tujuannya memang mencari profit. Jelas itu menyimpang dari semangat awalnya gitu. Baik,
Pak Aceh, mohon maaf saya potong. Tidak ada satupun pihak yang boleh mengambil untung atas ketidakberuntungan orang lain. Terima kasih Pak Aceh Hasan Sajili, anggota Komisi 8 DPR RI sudah bergabung bersama kami, dan Pak Danang Trihartono, Deputi Analisis dan Pemeriksaan PPATK. Terima kasih sudah bergabung di Indonesia Bicara. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Bicara pada malam hari ini, semoga apa yang terjadi terkait dengan ACT ini bisa menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola yayasan yang bergerak di kemanusiaan. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.